Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi serta dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Dengan struktur yang jelas, organisasi dapat bekerja secara efektif dan terarah dalam mencapai tujuannya. Secara umum, terdapat beberapa jenis struktur organisasi yang sering digunakan. Jenis yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Struktur ini membagi pekerjaan berdasarkan fungsi atau bidang keahlian seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Setiap bagian akan dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidangnya. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional adalah spesialisasi kerja yang jelas dan efisiensi operasional. Namun, kelemahannya adalah koordinasi antar bagian seringkali menjadi kurang fleksibel. Jenis yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Struktur ini membagi pekerjaan berdasarkan produk, wilayah, atau pasar tertentu. Setiap divisi memiliki fungsi sendiri seperti pemasaran dan keuangan. Struktur ini cocok untuk perusahaan besar yang memiliki banyak produk atau wilayah operasi. Kelebihannya lebih fokus pada hasil dan kebutuhan pasar, namun biaya operasionalnya cenderung lebih tinggi. Jenis yang ketiga adalah struktur organisasi garis atau yang disebut dengan line organization. Struktur ini merupakan bentuk yang paling sederhana di mana wewenang mengalir secara vertikal dari pimpinan tertinggi ke bawahan. Struktur ini biasanya digunakan pada organisasi kecil karena mudah dipahami dan pengambilan keputusan lebih cepat. Namun, kelemahannya adalah beban pimpinan menjadi semakin besar. Jenis yang keempat adalah struktur organisasi staf dan garis. Struktur ini merupakan pengembangan dari struktur garis, di mana pimpinan akan dibantu oleh ahli staf yang berperan sebagai penasihat. Dengan adanya staf, pengambilan keputusan pimpinan akan menjadi semakin tepat karena didukung oleh analisis dan keahlian tertentu. Jenis yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Struktur ini merupakan penggabungan dari struktur fungsional dan proyek, di mana karyawan dapat memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsi dan manajer proyek. Struktur ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam mengelola proyek, tetapi dapat menimbulkan konflik wewenang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai kesimpulan, setiap jenis struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam pemilihan struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kebutuhan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.